Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri. Tentu dalam tema kali ini membahas terkait ibadah haji tahun 2024. Nah, bicara soal ibadah haji, tadi kita membahas bagaimana untuk pensiun ataupun mungkin berdasarkan kategori untuk keberangkatan, ada yang reguler, ada yang khusus gitu ya, ada juga yang apa tadi Ustaz? Yang proda gitu ya, yang proda dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat di tahun 2022 ke bawah gitu ya, itu kemarin ada pembatasan gitu, terutama untuk lansia ya Ustaz. Ada pembatasan di bawah 65 tahun. Nah, kalau untuk formasi di 2024 ini seperti apa untuk keberangkatan calon jemaah haji itu sendiri? Ya, 2024 kurang lebih sama seperti tahun 2023 kemarin. Dalam program haji ramah lansia ya. Haji ramah lansia, karena memang kebanyakan yang jamaah itu adalah para lansia yang sempat terhambat keberangkatan mereka itu karena COVID ya, 3 tahun. 3 tahun itu numpuk luar biasa ya. Harusnya dalam 3 tahun itu 2020, 2021, 2022 ya, 2020, 2021, 2022 ya. Itu kan semua lansia harus berangkat itu. Artinya karena COVID tadi, artinya tahun 2022 pemberangkatan pertama setelah pasca COVID itu hanya dibatasi usia maksimal 65 tahun. Artinya di atas 65 tahun itu mereka tidak boleh berangkat gitu. Jadi pecahnya itu kemarin tahun 2023 dan termasuk tahun ini. Maka pemerintah juga memaksimalkan upaya untuk bisa melayani lansia ini dengan ramah, dengan baik ya, lebih baik lagi, tentu dengan personil-personil sudah disiapkan seperti tenaga haji ya. Artinya memang pada tahun ini ramah lansia gitu sama dengan tahun 2023. Jadi memang karena kendala beberapa tahun kemarin dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan mungkin para lansia ini tidak bisa berangkat. Namun saat ini memang ditekankan untuk lansia yang diberangkatkan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk selama mereka di sana untuk pelaksanaan ibadah haji, ini kan sudah mulai berangkat, mungkin sudah tiba juga gitu ya Ustaz. Yang akan dilakukannya apa nanti Ustaz untuk proses dan juga tahapannya? Pas ketika nanti mereka sampai di ini kan gelombang pertama artinya ke Madinah dulu. Artinya jamaah itu akan menghadapi yang namanya adaptasi cuaca, iklim ya, karena di sana sudah mulai masuk musim panas. Puncaknya musim panas itu nanti ketika bulan Juni, Juni-Juli itu puncaknya bisa berkisar 45 derajat. 45 derajat. Ya, 45 derajat sama dengan tahun sebelumnya 2023 juga. Maka seperti upaya menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih ini sangat ditekankan bagi jamaah Indonesia ketika sampai di tanah suci. Kemudian yang kedua tentu mereka lebih menjaga mana yang lebih prioritas, ibadah atau menjaga kesehatan. Artinya seperti ini, ketika jamaah itu nyampe di tanah suci nggak mesti harus sholat 5 waktunya di masjid gitu. Kenapa? Karena ketika itu dipaksakan dengan cuaca yang luar biasa panasnya, kemudian fisik juga terkuras, akhirnya nanti pas ketika hari H, ketika haji, itu bisa mereka nanti down ya, artinya sakit dan lain-lain. Itu yang kita nggak harapkan. Artinya ketika dari segi fikih juga, hal-hal yang sifatnya untuk menjaga kesehatan supaya nanti di hari H ketika haji itu mereka lebih maksimal, jangan sampai mereka sakit-sakitan seperti itu. Maka hal yang pertama yang dilakukan ketika sampai di tanah suci adalah adaptasi makanan, adaptasi cuaca, iklim ya, itu yang pertama. Kemudian termasuk juga bagaimana mereka bisa menghadirkan ketika mereka di tanah suci itu siap lahir batin gitu. Jadi nggak ada pikiran apa-apa, nggak pikiran ke rumah atau pikiran yang lainnya gitu ya, yang sifatnya bisa membuat mereka
terkendala baik dari segi kesehatan terutama. Akhirnya mengurangi kehusukan gitu ya dari beribadah di sana gitu. Karena itu juga karena karena iklim tadi ya, mereka harus beradaptasi dengan itu. Tapi luar biasa ternyata pemerintah juga sudah mempersiapkan ya Pak Zulkifli. Jadi memang betul-betul sudah dipikirkan bagaimana untuk memberikan solusi dan juga memberikan pendampingan lah pada teman-teman jemaah haji di sana. Nah kalau dari Pak Zulkifli sendiri ini kalau kita lihat informasi untuk beberapa tahun ini kan ada peningkatan gitu ya dari biaya dan lain sebagainya. Dan salah satunya kan Pak Zulkifli ini mendaftar di tahun 2012 yang pastinya juga nanti untuk pelunasan lebih besar gitu ya. Untuk mengeluarkan biaya ini seperti apa nih kalau dari Pak Zulkifli? Itu ya niat hajinya udah dari hati, Pak. Jadi untuk ibadah haji ini ya kita dari hati dan juga kita harus berupaya bagaimana untuk memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk haji otomatis kita apalagi sudah lansia nih kan, itu apalagi yang mau dipikir di dunia. Kemudian yang kedua, yang banyak tahun ini berangkat kita Ustadz ini kan lansia. Itu yang menjadi tantangan berat itu bagi pembimbing hajinya ya Ustadz gitu ya. Terutama masalah kesehatan lansia, coba renta masalah kesehatan kan gitu. Bang tadi. Jadi sesuai apa yang kata Pak Ustadz tadi, memang ya jemaah haji tahun ini kebanyakan yang lansia. Mudah-mudahan insya Allah para jemaah haji ini menjaga kondisi, harus tahu mengikuti bimbingan yang disampaikan yang dibawa oleh pemandu haji tadi ya, haji tadi. Dan juga dengan hati yang ikhlas tadi, tidak ada yang memikirkan apa yang nggak ada di rumah kan itu Pak Ustadz ya. Yang jelas fokus untuk naik untuk menjalankan ibadah haji ini. Kalau dari Pak Zulkifli sendiri tadi mendengar cerita dari Ustadz gitu ya, untuk ternyata dari pemerintah ini sudah menyiapkan gitu beberapa upaya ataupun solusi untuk para jemaah haji itu betul-betul dipikirkan, terutama untuk para lansia ini seperti apa kalau melihat dari ibadah haji di 2024 ini? Sebenarnya suatu kemajuan lah ya. Terima kasih. Pemerintah telah memperhatikan ini, yang berkat kerjasama juga dengan pemerintah Arab Saudi gitu kan. Ya, ini merupakan dampak yang disampaikan Ustadz tadi, ya, masalah COVID kemarin kan, sehingga yang lansia itu menumpuk. Lansia menumpuk ini suatu kerjaan berat ini sebenarnya kan, dan juga risiko sangat tinggi orang lansia ini untuk melaksanakan jemaah haji ke sana kan. Ya, saya bilang tadi masalah kesehatan itu. Jadi ya pemerintah lantaran memperhatikan lansia ini, sehingga untuk lansia bahkan kuota haji secara nasional khusus ditambahkan gitu Ustadznya, berapa 20.000 tadi ya. Sehingga itu tadi kesempatan lansia. Salah lansia ini setahun 2 tahun ini bisa habis berangkat kan gitu, diberikan kesempatan gitu ya, kesempatan bagi kita nih tahun datang lagi lansia ya. Ini lansia di Bengkulu ini yang ngobrol tetangga kita, kapan lah kita berangkat, kita loh ada yang 12 tahun pensiun belum juga. Ini lansia gimana lagi, kita lebih lansia nih kan, lansia umur berapa. Jadi itu apa yang Pak Ustadz sampai tadi kendalanya itu tadi masalah COVID tadi ya Pak Ustadz ya, sehingga masyarakat juga ngerti nih kalau ini kan, mudah-mudahan dan pemerintah juga sudah memikirkan gitu ya. Ini tetap semangat, dan pemerintah tetap mengupayakan ini agar lansia ini setahun 2 tahun ini bisa berangkat semua kan gitu. Oke, mudah-mudahan ya Pak untuk di tahun-tahun berikutnya mungkin teman-teman dari lansia ini bisa berangkat semua nih. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo. Saya jeda pariwara berikut ini.